siap-siap. Terus jangan lupa siapin burung sama ayam yang mau disiapin kemarin. Yuk. Tapi kenapa sih kita harus bawa burung sama ayam segala? Ih, kamu nggak tahu ya, itu penting banget. Itu untuk korban permohonan dosa. Emang kamu gak pernah berdosa? Ih, korban permohonan dosa, aneh banget. Kalau aku berdosa, aku sih cuma berdoa kepada Tuhan aja. Itu yang diajarin di Kega sama yang di Alkitab. Oh iya, itu yang diajarin. Kamu kok lupa ya? Kamu lupa? Aduh, oh iya benar. Itu kan zaman dulu, Mama jadi lupa. Mama pernah baca Alkitab nggak? Jangan cuma baca perjanjian lama doang, perjanjian baru juga dibaca dong. Oh iya, ini waktunya Kega ya? Iya ya, kita hampir lupa. Yuk kita siap-siap untuk ibadah online Kega. Oke. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tentu saja selamat tahun baru. Tahun baru, semangat baru ya adik-adik. Minggu lalu kita sudah ibadah Zoom untuk menyambut tahun yang baru. Mungkin adik-adik sudah ada yang bisa sekolah tatap muka di sekolah. Tapi adik-adik tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Tapi ibadah Kega kita masih tetap seperti tahun lalu, lewat Zoom dan online. Walaupun seperti itu, kita harus semangat. Kita tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Ya, yuk kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi hari ini, Kau sudah mempertemukan kami kembali, walaupun melalui ibadah online. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua pengisi acara Engkau berkati, biar Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati semua jaringan internet di rumah kami masing-masing, memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Yuk semangat adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini ketika mau ajak adik-adik semua untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama mempersembahkan kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ibadah
kan mulia nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kan mulia nama-Mu, untuk kan mulia nama-Mu, untuk kan mulia nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Andri. Hari ini kita mau belajar tentang penyembahan di mezbah. Nah, benar tadi yang sudah di Alvira katakan ya, bahwa kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran ketika kita datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi mempersiapkan hewan yang harus kita korbankan. Nah, kita tidak perlu lagi menyiapkan itu. Tidak seperti pada zaman dahulu, pada zaman sebelum Yesus ada, sebelum Yesus mati di kayu salib. Itu semua bangsa Israel ketika datang kepada Tuhan, mereka harus membawa persembahan. Persembahannya apa? Mereka bawa persembahan korban bakaran, persembahan hewan-hewan untuk mereka korbankan di mezbah Tuhan. Sebagai apa? Itu semua adalah sebagai penebus dosa mereka. Mereka tahu bahwa hidup mereka penuh dengan dosa, oleh sebab itu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan agar hidup mereka menjadi suci. Nah, tetapi saat ini ketika Tuhan Yesus sudah hadir ke dunia ini dan Dia mau mati di kayu salib buat kita semua orang yang berdosa, kita tidak perlu lagi melakukan hal itu. Cukup dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah mendapatkan pengampunan akan dosa. Kita sudah menjadi kudus di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus yang menyucikan hidup kita. Lalu Kak, saat ini kita persembahan kita apa kalau kita nggak perlu lagi mempersembahkan seperti itu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah saat ini kita menjadi enak-enakan aja? Nah, kita akan belajar hal itu ya adik-adik. Nah, kalau di dalam Roma 12 ayat yang pertama itu Tuhan sudah ajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Nah, Kak bacain ya. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini dikatakan adik-adik, Tuhan tidak meminta harta kita, Tuhan tidak meminta segala sesuatu yang kita punya atau hewan-hewan yang harus kita korbankan, tetapi Tuhan minta adalah hidup kita. Itu yang pertama. Nah, kita tidak bisa hanya mempersembahkan apa yang kita punya, harta kita gitu ya, kita persembahkan, tapi kita tidak mempersembahkan hidup kita. Itu tidak bisa, karena Tuhan menebus hidup kita, bukan menebus harta kita, tapi Tuhan menebus hidup kita. Maka yang harus kita korbankan ke hadapan Tuhan, yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan adalah hidup kita. Nah, seluruh hidup kita, apapun yang kita punya, kemampuan kita, akal budi kita, jiwa kita, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita mampu, apapun juga, entah itu talenta yang kita punya, semuanya kita berikan kepada Tuhan. Bahkan harta kita pun juga kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi harus diawali dengan hidup kita terlebih dahulu. Gitu. Kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Kita suka berolahraga, kita suka main games, kita suka menari, kita suka menyanyi. Boleh, semuanya boleh, selama hal itu baik. Tapi yang utama itu tetap harus Tuhan.
Itu yang pertama. Itu adalah persembahan kita yang hidup. Karena kita masih hidup. Jadi dikatakan itu persembahan yang hidup. Itu jadi seluruh hidup kita buat Tuhan. Nah, kemudian di situ dibilang yang kudus. Apa maksudnya yang kudus? Yang kudus itu kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat. Maksudnya apa? Maksudnya kita memiliki yang pertama pasti kita memiliki kekudusan, karena kekudusan itu sudah Tuhan berikan buat kita. Selain itu kita juga memiliki ketulusan. Nah, caranya kita memiliki kekudusan itu setiap hari, kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari. Di dalam doa kita minta, Tuhan ampuni segala kesalahan saya, ampuni segala dosa-dosa saya, sehingga hidup kita dikuduskan oleh darah Yesus. Gitu ya, kita diampuni sehingga kita kudus. Nah, itu. Kemudian di sini yang berkenan kepada Allah. Jadi kita melakukan persembahan di dalam hidup kita itu juga yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Nah, itu yang harus kita cari adik-adik. Yang pasti yang berkenan kepada Tuhan itu standarnya harus penuh kasih. Ingat ya, persembahan kita adalah persembahan hidup kita. Nah, karena kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kita, yaitu karunia keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita sehingga Dia rela mati di kayu salib buat menebus dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu apa? Memberikan hidup kita bagi Tuhan. Hidup kita supaya hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat ya video berikut ini. Ini adalah juga video yang menyatakan yang mengilustrasikan betapa Tuhan mengasihi semua orang. Yuk kita tonton videonya. Nah, adik-adik, tadi adalah
video tentang seorang anak yang biasa menerima pukulan demi pukulan, entah itu dari orang tua mungkin atau dari orang sekitarnya dia gitu ya. Yang kemudian ketika dia ada di sekolah, ketika dia melakukan hal kesalahan kecil aja, cuma menjatuhkan pensilnya, kemudian gurunya datang ke situ, dia udah rasa takut. Tapi di sini gurunya begitu mengasihi dia. Gurunya ini tidak marah sama dia, bahkan gurunya mau memeluk dia. Nah, kemudian anak ini jadi merasakan kasih dari gurunya tersebut. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib bagi kita karena Dia mengasihi kita. Itu walaupun kita adalah orang yang berdosa, kita punya banyak kesalahan, kita punya banyak hal yang tidak baik di dalam hidup kita, tapi Tuhan Yesus tetap mau mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap mau memeluk hidup kita. Tuhan Yesus tetap mau mengasihi kita karena Dia adalah Allah yang mengasihi. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Maka kita juga mengasihi Tuhan Yesus dengan mempersembahkan hidup kita. Ya, kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Engkau telah mengasihi kami dengan luar biasa sehingga mengorbankan nyawamu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mau juga mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silahkan Tuhan, Engkau yang memimpin hidup kami langkah demi langkah. Setiap hari Tuhan pimpin kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Oleh sebab itu kami mau mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan kita keren. Dia sudah datang, turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Dosa kakak, dosa Elvira. Jadi ketika Kanita atau Elvira berdosa, kita tidak seperti yang zaman dulu perjanjian lama. Seperti yang tadi, kita harus mempersembahkan bawa hewan-hewan. Ada ayam, ada burung. Kita tidak perlu seperti itu lagi. Kita bisa doa kapanpun, dimanapun kita mohon pengampunan sama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang luar biasa buat kita semua. Jadi kita harus mempersembahkan hidup kita, hati kita, semuanya untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi karena Tuhan yang udah begitu baik sama kita, kita persembahkan semuanya, hidup kita, hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Engkau Tuhan, dan terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami untuk ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan tolong berkati kakak-kakak yang ada di Kega dan teman-teman yang ada di Kega juga Tuhan. Dan jangan lupa berkati orang-orang yang sakit virus corona supaya Engkau bisa memberkati mereka dan membuat mereka sembuh Tuhan. Tuhan, semoga Engkau dengar doa ini. Haleluya, amin.
Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.